사당이 세상에서 제일로 무섭다게. 어떡해. Pada tahun 1981, desa Samdalri kedatangan wanita cantik dari kota bernama Komija, ibunya Samdal, yang baru saja menikah dengan Chopansik, ayah Samdal. Mertuanya ingin Komija menjadi Hanyo sepertinya dan ingin Bu Mija mengajarinya. Awalnya, Bu Mija alias ibunya Yongpil ini tidak terlalu menyukai Komija karena pernah menertawakan baju Hanyo yang mirip dengan ban. Bu Mija pun membalas Komija dengan memberikannya gurita yang langsung membuat Komija ketakutan. Setiap hari, ibu mertua Komija selalu memarahinya karena lambat dan tidak cepat belajar. Ibunya Bu Mija kasihan dengannya dan menyuruh yang lain untuk akrab dengan Komija karena meskipun ia dari kota, tapi sekarang ia tinggal di sini juga bersama mereka. Bu Mija lalu berkata, ia tidak akan selamanya tinggal di desa ini karena ia akan pergi ke kota dan menikahi penyanyi yang saat itu terkenal bernama Cho Yongpil. Ibunya menyuruh Bu Mija untuk mengubur mimpinya karena Bu Mija akan menikah dengan Sangtae yang saat ini tergila-gila dengan Bu Mija. 애랑은 진짜 애랑은 절대로 친구 될 일 없다. Suatu hari, Bu Mija mengetahui jika Komija juga menyukai Cho Yongpil, artis dari Seoul. Bahkan Komija dengan fasih menyanyikan lagu-lagunya, sehingga akhirnya mereka berdua pun akrab dan sering menonton pertunjukan dari artis tersebut. Dari sana, Bu Mija sering mengajari Komija latihan untuk menjadi Hanyo hebat seperti dirinya. Mereka berdua pun akrab dan selalu bersama. Bahkan, Bu Mija rela memutuskan untuk menikahi Sangtae dan tidak jadi pergi ke kota. Bu Mija ada di saat Komija melahirkan anak pertamanya Jindal. Lalu Komija hamil lagi anak keduanya bersamaan dengan Bu Mija yang juga hamil putranya yang ia beri nama Yongpil. Saat sama-sama melahirkan, mereka berdua berjanji akan menjadi ibu untuk anak-anak mereka berdua jika saja terjadi sesuatu pada salah satu di antara mereka berdua. 먼저 죽으면 너가 우리 삼다리 옆에 쭉 있어줄. 우리 용필이 옆에 쭉 있어주라. Dan kemudian pada tahun 2002, saat Samdal dan Yongpil masuk SMA, pada hari itu ibu-ibu Hanyo ingin pergi mencari kerang. Namun tiba-tiba mereka membatalkannya karena cuaca sedang tidak baik. Komija terus memaksa untuk pergi karena mereka bisa keluar jika arus laut menguat. Tapi ibu-ibu Hanyo yang lain tetap tidak mau karena takut terjadi apa-apa. Komija lalu ingin pergi menyelam sendirian. Ia menyuruh Bu Mija untuk pulang saja. Namun sebagai sahabat, Bu Mija tidak akan meninggalkan Komija. Dan kemudian mereka menyelam bersama. Lalu hal buruk pun terjadi kepada Bu Mija. Lalu kembali ke masa sekarang, akhirnya Ibu Ko ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Namun, ia masih bisa diselamatkan sehingga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sangtae yang juga berlari ke sana, lega akhirnya ibunya Samdal itu masih bisa diselamatkan. Yongpil yang berada di BMKG pun langsung berlari ke rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Kepala timnya kemudian mengeluarkan pengumuman peringatan cuaca. Menurut salah satu pekerja di sana, Yongpil sudah dari kemarin melaporkan dan mengajukan peringatan cuaca. Namun, kantor pusat menundanya. Jika saja peringatan cuaca dikeluarkan lebih awal, mungkin kejadian seperti ini tidak akan terjadi. 지랄 널뛰기 한 판 하겠네. Di rumah sakit, Jindal, Samdal, dan Hedal bingung dengan pengakuan dokter jika ibu mereka terkena penyakit jantung. Padahal, ibunya kecelakaan saat menyelam. Tapi, dokter sudah memeriksakan jika memang benar ibu Komija menderita penyakit jantung. Ayah mereka pun terpaksa memberitahukan dokter jika memang benar istrinya mempunyai penyakit tersebut dan rutin minum obat, tapi ia lupa nama obatnya. Tiba-tiba Yongpil datang memberitahukan nama obat tersebut dan juga nama dokter yang memeriksakan ibu Komija. Anak-anak ibu Komija kaget kenapa hanya mereka bertiga yang tidak tahu ibu mereka punya penyakit jantung. Dan untungnya, tidak lama kemudian ibu Komija siuman. 모르고 있었어. 우리 엄마 아픈가? 엄마!
Samdal kemudian datang ke hadapan Yongpil yang dari tadi juga menunggu di rumah sakit itu. Samdal menyuruh Yongpil untuk segera pulang karena ia dan saudaranya yang akan menunggu ibu mereka. Yongpil lalu mengembalikan ponsel dan juga dompet Samdal yang tertinggal di mobil NU. Menurut NU, Samdal begitu terguncang, tapi ia berusaha untuk menutupi kesedihannya di hadapan NU. Yongpil lalu bertanya apa Samdal baik-baik saja. Sebenarnya, Samdal ingin langsung menangis, tapi di hadapan Yongpil, ia berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Samdal lalu bertanya kepada Yongpil, mengapa Yongpil tidak memberitahukan penyakit ibunya kepadanya? Kenapa kemarin Yongpil berkata ia tidak tahu apa-apa? Yongpil hanya bisa meminta maaf karena ini semua keinginan dari ibu Komija. Samdal tetap menyalahkan Yongpil. Seharusnya Yongpil tetap memberitahukannya. Ia mungkin memang terlihat seperti anak yang sibuk dan tidak memperhatikan kedua orang tuanya, tapi tetap ia adalah anaknya. Dan juga seharusnya sebagai orang yang tahu ibunya punya penyakit jantung, Yongpil dan ayahnya seharusnya melarang ibunya menyelam karena sangat berbahaya bagi orang yang punya penyakit jantung. Yongpil bilang ia sudah sering melarang ibuko. Ia juga tahu sebagai anak, Samdal berhak mengetahui semua ini. Tapi bukankah Samdal sendiri yang tidak mau tahu urusan di Samdalri? Sudah berapa lama Samdal tidak pulang? Bahkan saat liburan pun Samdal tidak mau ke Samdalri. Jika saja Samdal pulang, kemungkinan Samdal akan tahu jika ibunya tengah sakit. Yongpil pernah bilang untuk mencari sosok Jo Samdal. Salah satunya adalah ibunya. Dan Yongpil tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Samdal tidak mau pulang ke Samdalri. 일단 가자. 응? 가자. 엄마. 그때 보던 거. Sementara itu, Hayul sedang duduk sendirian di pesisir pantai sambil melihat lumba-lumba. Datanglah Gongchan yang sadar ternyata Hayul sedang menangis di sana. Hayul menangis karena takut neneknya kenapa-napa. Karena jika neneknya pergi, siapa lagi yang akan melindungi ibunya? Dulu Hayul pernah bertanya kepada neneknya, apa neneknya tidak takut dengan laut? Neneknya bilang, tentu saja dia takut karena laut yang telah mengambil ibu mertuanya, adik perempuannya dan juga sahabatnya. Hayul takut jika saja laut mengambil neneknya. Lalu bagaimana dengan ibunya? Hari itu, ibuko memaksa untuk pulang ke rumah. Padahal anak-anak dan juga suaminya sudah melarang ibuko, tapi usaha mereka gagal. Ibuko tetap bersikeras untuk istirahat di rumah saja. Jindal bingung mengapa tagihan rumah sakit sudah dibayar oleh Yongpil. Meskipun Yongpil sudah berkata tidak, mereka tetap tidak percaya. Malam itu, mereka mencari cara bagaimana ibu mereka tidak kembali menyelam lagi. Tapi sepertinya bakalan susah, mengingat dokter saja sudah 8 tahun melarang ibu mereka. Tapi ibu mereka tetap menyelam. Lalu, Jindal bertanya kepada Samdal, apa benar Yongpil yang mencampakkan Samdal? Jika benar, mengapa Yongpil perhatian kepada keluarga mereka? Terlebih saat Samdal kembali ke Samdalri. Apa karena Yongpil merasa bersalah? Karena biasanya orang yang mencampakkan duluan akan menyesal dan masih mencintai Samdal. 아마 용필 오빠가 언니 차고 엄청 후회했어. 사람이 무조건 후폭풍이 더 센 법이거든. Sementara itu, Samdal menyesal telah marah kepada Yongpil. Padahal selama ini, Yongpil sudah menjaga ibunya. Ia ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Yongpil. Tapi Samdal agak malu melakukannya. Pagi itu, ia langsung menemui Yongpil. Sambil malu-malu, ia ingin bicara berdua dengan Yongpil. Yongpil pun langsung membawa Samdal pergi ke suatu tempat sekaligus mencari sesuatu. Sementara itu di BMKG, Ketua Tim Kang bertanya mengapa di layar tidak ada pelampung corak bunga di tempat ibu-ibu hanya menyelam. Setelah diberitahu jika pelampung corak itu milik ibuko, ibu ketua hanya yang kemarin kecelakaan. Kebetulan di sana juga ada Gyeongtae dan NU. Akhirnya mereka tahu jika Yongpil memang sengaja memasang corak bunga untuk memantau dan menjaga ibuko dari kantor BMKG. Ternyata mereka baru tahu mengapa Yongpil bekerja menjadi ahli cuaca. Itu semua karena ia ingin melindungi orang yang dicintainya. 그 회장님 꽃태학으로 바꿔준 게 그 회장님 지켜. 갑자기 물속에서 아프실까봐 그랬네. Sementara itu, ayahnya Yongpil pergi mengunjungi makam istrinya, Bu Mija. Peristiwa kecelakaan yang menimpa Komija membuatnya teringat dengan istrinya.
Saat pulang, tidak sengaja ia melihat pelampung bercorak bunga. Jika tidak salah ingat, ia pernah melihat corak tersebut di kamar putranya Yongpil. Dan akhirnya ia pun tahu jika pelampung corak bunga itu ternyata milik Ibuko yang hanyut sampai ke desa Namdalri. Sehingga salah seorang warga di sana ingin mengembalikannya kepada Ibuko. Dan Sang Tae juga akhirnya tahu, hanya Ibuko yang memakai corak bunga tersebut. 남달리에선 해녀 회장님 말고는 없어. Rupanya, Yongpil mengajak Samdal menyisir pantai untuk mencari pelampung Ibuko yang menghilang. Ia tidak tahu jika pelampung itu telah ditemukan oleh warga Namdalri. Samdal bilang tidak perlu lagi mencarinya karena ibunya tidak akan menyelam lagi. Lalu, Yongpil bertanya apa Samdal masih marah kepadanya. Yongpil juga minta maaf karena tidak memberitahu kondisi Ibuko kepada Samdal dan ia sudah menyalahkan Samdal. Samdal pun tersenyum dan ia mengucapkan terima kasih kepada Yongpil karena telah melindungi ibunya. Apapun alasan Yongpil, Samdal begitu bersyukur. Yongpil berkata jika Samdal ada di posisinya, ia yakin Samdal juga melakukan hal yang sama. Karena ibumu adalah ibuku, ibuku adalah ibumu. Kata-kata yang sering dilontarkan oleh ibu mereka berdua. 들으니까 약간 좀 오글거리나? Lalu, pada saat itu, Samdal ingin membayar tagihan rumah sakit kepada Yongpil. Yongpil sudah bilang bukan dia yang membayarnya. Tapi karena Samdal bersikeras, Yongpil langsung mengambil ponsel Samdal saja. Mereka pun akhirnya rebutan dan Samdal langsung menggigit tangan Yongpil. Hal tersebut membuat Yongpil ingat jika dulu mereka pernah rebutan paha ayam goreng. Sampai-sampai Samdal menggigit tangannya. Namun, tidak berlangsung lama, Yongpil langsung mengejar Samdal untuk membalasnya. Saat Yongpil pulang ke rumah, ayahnya langsung melabrak anaknya itu untuk apa? Anaknya memakaikan pelampung corak bunga kepada Ibuko. Malam itu juga, ayahnya ingin Yongpil segera pergi ke kantor pusat BMKG di Seoul dan bekerja di sana saja. Yongpil tidak mau melakukannya. Ayahnya boleh membenci Ibuko dan keluarganya, tapi ia tidak bisa. Meskipun ayahnya menyuruhnya untuk membenci keluarga yang menurut ayahnya telah menewaskan ibunya, Yongpil tetap tidak bisa melakukannya. Karena ibunya tewas bukan karena Ibuko. Ayahnya merasa Yongpil tidak memperdulikan hati ayahnya yang hancur saat istrinya tewas. Dan di sana Yongpil juga mengungkapkan jika selama ini hatinya juga hancur dan ia memendam semuanya di dalam hatinya. Tapi ia tidak akan membenci Ibuko dan juga Samdal. 근데 내가 겨우 이거 하나 못해? 아직도 자기 좋아하는 거라? Sementara itu, Gyeongtae dan Eun-woo memutuskan untuk minum-minum. Mereka membicarakan Yongpil yang ternyata masih menyukai Samdal setelah sekian tahun berpisah. Ia heran mengapa Yongpil masih menyimpan rasa kepada Samdal dan mereka sampai tidak mengetahuinya. Lalu tiba-tiba Samdal datang menghampiri mereka berdua. Gyeongtae yang bermulut besar lalu berkata kepada Samdal, jika karena Samdal, Yongpil tidak mau pergi ke kantor pusat di Seoul dan juga tidak mau pergi ke Swiss. Ia rela terkurung di Samdalri karena hatinya hancur akibat Samdal. Yongpil rela tidak pergi kemana-mana untuk menjaga ibunya Samdal. Gyeongtae juga menceritakan perihal pelampung corak tersebut agar Yongpil bisa memantau ibunya Samdal saat menyelam. Di sana, Gyeongtae meluapkan semuanya kepada Samdal, sehingga Eun-woo langsung menelpon Yongpil dan menceritakan semua yang dikatakan Gyeongtae kepada Samdal. 삼달이 어떡하냐? Yongpil langsung mencari keberadaan Samdal. Samdal yang terduduk sendiri dan mabuk itu hanya bisa memikirkan mengapa Yongpil melakukan ini kepadanya. Saat Yongpil mendekati Samdal dan bertanya apa Samdal baik-baik saja, Samdal langsung bilang mengapa. Yongpil selalu menanyakan keadaannya. Kenapa Yongpil selalu khawatir kepadanya, kepada ibunya, dan mengorbankan impiannya dan terjebak di Samdalri. Yongpil langsung menyuruh Samdal untuk mengendalikan dirinya karena ia tengah mabuk dan mereka akan membicarakan hal ini nanti. Tapi Samdal tidak mau. Justru yang harus sadar itu Yongpil. Yongpil harus tahu mengapa selama ini Samdal tidak mau kembali ke Samdalri dan bertemu dengan orang tua serta teman-temannya. Itu semua karena ia berusaha keras melupakan Yongpil dan menghapus kenangan mereka berdua. Lalu mengapa sekarang Yongpil mengkhawatirkannya dan membuatnya goyah? Bagaimana jika nanti ia malah sungguh mengandalkan Yongpil? Yongpil hanya bisa diam saja sambil memandangi Samdal. Masih ada cinta di antara mereka berdua, sehingga Samdal langsung mencium Yongpil. Yongpil tentu tidak bisa menolak karena ia juga mencintai Samdal.